Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kelas 11. Hari ini Pak Pepen akan menjelaskan materi di bab 2, yaitu tentang syaja'ah. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, ada beberapa pokok materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian syaja'ah, yang kedua tentang jenis syaja'ah, yang ketiga tentang bentuk syaja'ah, keempat dalil nakli tentang syaja'ah, dan yang kelima atau yang terakhir adalah hikmah, keberanian, dan kejujuran. Kita masuk ke pokok materi yang pertama, yaitu tentang pengertian syaja'ah. Pengertian syaja'ah ada dua macam. Yang pertama adalah menurut bahasa. Menurut bahasa, pengertian syaja'ah dalam bahasa Arab memiliki arti berani atau teguh. Pengertian syaja'ah adalah sifat pertengahan antara jub atau pengecut dan tahawur atau berani tanpa perhitungan. Itu menurut bahasa. Yang kedua adalah syaja'ah menurut istilah, di mana syaja'ah menurut istilah adapun pengertiannya adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Sikap syaja'ah menjadi salah satu ciri perlu dimiliki oleh seorang yang istiqomah dalam menjalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Hal ini karena mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syahid Hasan Al-Banna mendefinisikan pengertian syaja'ah sebagai azimul ihtimal, yang artinya besarnya daya pikul dan daya tahan. Ia akan bersabar ketika diberi ujian, dan ia akan bersyukur ketika ia diberi kenikmatan. Itulah pengertian daripada syaja'ah dari sudut pandang menurut bahasa dan menurut istilah. Masuk pokok yang kedua, yaitu jenis syaja'ah. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis syaja'ah. Syaja'ah yang pertama yaitu syaja'ah harbiyah. Syaja'ah harbiyah adalah syaja'ah bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Misalnya, keberanian kaum muslimin zaman dahulu untuk berjihad atau perang demi membela agama. Jenis yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Pengertian syaja'ah nafsiyah adalah keberanian secara mental seseorang. Ia akan berani dalam menghadapi bahaya dan penderitaan jika hal tersebut demi menegakkan keadilan. Itulah dua jenis syaja'ah yang dapat saya sampaikan. Kita masuk ke pokok materi berikutnya, yaitu tentang perwujudan syaja'ah. Yang pertama adalah kuwatul ihtimal atau daya tahan yang besar. Seorang terbukti memiliki sifat syaja'ah ketika ia mampu bersabar dan siap untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, ataupun yang lainnya ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah perjuangan para sahabat yang menceritakan tentang gambaran hal ini. Misalnya, Bilal bin Am bin Yasir
yang mengalami penyiksaan agar mengingkari keimanannya. Namun beliau tetap teguh pada keimanannya. Yang kedua, as-sarahah bil haq, terus terang dalam kebenaran. Berani untuk terus terang dalam kebenaran menjadi salah satu implementasi lainnya dari sifat syaja'ah atau berani. Ya. Perwujudan syaja'ah yang ketiga yaitu kimanus asyiri atau memegang rahasia. Dalam memegang rahasia, tentunya butuh keberanian pada diri kita. Apalagi informasi yang kita pegang tersebut terindikasi berbahaya jika ada kebocoran. Dengan menjaga rahasia, seseorang juga menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang lain. Bahkan di kalangan sahabat Rasulullah SAW pun tidak banyak yang dipercaya sebagai pemegang rahasia. Salah satu sahabat yang mampu menjaga rahasia adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, yang sangat terkenal akan sebutan sahibus siri atau pemegang rahasia. Hudzaifah adalah sahabat Rasulullah, beritahukan mengenai semua orang-orang munafik yang ada. Selama hidupnya, Hudzaifah ini menjaga informasi mengenai hal ini bahkan kepada khalifah yang sedang menjabat saat itu, yaitu Khalifah Umar. Kita lanjut ke perwujudan syaja'ah berikutnya, yaitu yang keempat, al-ittarafu bil khata'i atau mengakui kesalahan. Orang yang siap dan mau mengakui kesalahannya menjadi salah satu ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah atau berani. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Kita harus siap untuk dicaci, dimaki, dikucilkan, ataupun hal lainnya yang berakibat karena kesalahan yang pernah kita perbuat. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengakui kesalahan dan siap untuk menerima konsekuensi atas kesalahan yang kita lakukan tersebut. Dan yang kelima adalah al-insafu min az-zati atau bersikap objektif pada diri sendiri. Pada poin 5 ini ada sebagian orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain atau bisa disebut dengan overconfidence. Ada juga sebagian orang yang menganggap dirinya lebih bodoh dibandingkan orang lain atau underconfidence. Ya. Jika hal tersebut muncul dalam diri seseorang, tentunya tidak proporsional dan tidak objektif terhadap diri sendiri. Orang yang bersifat syaja'ah akan menilai dirinya secara objektif dan meyakini bahwa dirinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita masuk ke perwujudan syaja'ah yang terakhir, yaitu nomor 6, milku an-nafsi inda al-ghadabi atau menguasai diri saat marah. Salah satu ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah adalah ketangguhan ia dalam melawan hawa nafsu dan amarah. Meskipun dalam kondisi yang emosional, ia masih dapat berpikir jernih. Itulah beberapa poin tentang perwujudan syaja'ah. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang dalil naqli, ya, tentang syaja'ah. Saya kutip di surat Al-Imran ayat 139.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kita masuk ke materi terakhir pada pertemuan ini, yaitu tentang hikmah berperilaku jujur. Berikut hikmah berperilaku jujur adalah: yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul-Nya. Yang kedua, selamat dari bahaya di dunia serta ajab di akhirat. Yang ketiga, banyak mengalami kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. Yang keempat, dipercaya oleh teman, saudara, dan orang lain. Yang kelima, menenteramkan dan menyenangkan hati lantaran tidak ada kebohongan yang disimpan. Yang keenam, dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Yang ketujuh, meraih jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah meraih pahala seperti orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.